Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5016-5020 Bab 5016 Besieging the Border of the Witch of the Wood. Pangeran ketiga, Dongjun berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu ragu. Saya akan menunggu orang ini mencapai perbatasan klan Wu dan menjatuhkannya. Cising melambaikan tangannya dan berteriak keras, semuanya. Kaisar Iblis meminta saya untuk menunggu, pastikan untuk mencegat pembudidaya terkenal ketika dia tiba di perbatasan suku Wu. Iya. Raja Iblis menjawab. Blokade dimensi. Ratusan Kaisar Iblis di Sun Yuan secara bersamaan melepaskan kekuatan magis pemblokiran dimensi. Aura warna-warni tersapu seperti gelombang ke segala arah. Dalam waktu singkat, ruang ratusan juta mil di sekitarnya diselimuti oleh sinar cahaya yang sangat terdistorsi, dan lorong ruang angkasa itu benar-benar terhalang. Cakupan blokade dimensi bahkan telah meluas ke perbatasan penyihir kayu, dan tidak ada teknik pelarian ruang yang dapat melintasi area ini. Namun, gerakan besar itu juga membangkitkan kewaspadaan penjaga perbatasan suku penyihir kayu. Dentang, dentang, dentang. Lonceng alarm di perbatasan suku penyihir kayu dibunyikan, dan suara bel yang menusuk bergema ke segala arah. Di dekat garis pantai, sinar larangan defensif menyala. Dalam waktu kurang dari 10 napas, puluhan formasi pertahanan di perbatasan suku penyihir kayu diaktifkan. Cahaya biru yang keluar dari kamp perbatasan klan penyihir kayu adalah Qin Gang, komandan garnisun perbatasan klan penyihir kayu. Penampilan komandan garnisun klan penyihir kayu cukup aneh, dengan tubuh berwajah burung, mengenakan baju besi biru, 6 sayap di punggungnya, memegang tombak biru, dan memiliki basis budidaya puncak alam asal dewa. Penjaga perbatasan segera berkumpul. Qin Gang berteriak keras, suaranya mengguncang langit. Dalam sekejap, cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Di bawah kepemimpinan Qin Gang, suku Wu dari kam-kam di seluruh garis pantai dengan cepat berkumpul menjadi tentara suku Wu. Sadar bahwa ada sejumlah kaisar iblis yang berlebihan berkumpul di Riyuan, Qin Gang memerintahkan tentara untuk tetap berada di dalam formasi pertahanan untuk menghindari diserang oleh lawan. Kedua pasukan saling berhadapan, dan suasana langsung tegang. Meskipun jumlah biksu iblis di Sun Yuan kecil, ratusan kaisar iblis berkumpul. Ini adalah pemandangan yang cukup langka. Anda harus tahu bahwa jumlah kaisar iblis di seluruh istana matahari besar hanya lebih dari 1000, dan napas 3/4 ini cukup untuk membuat Qin Gang berhati-hati. Sebagai perbandingan, hanya ada 20 biksu di tingkat yang mulia surgawi di perbatasan klan penyihir kayu, dan perbedaan dalam kekuatan tempur sangat besar. Qin Gang mengarahkan pandangannya pada 3 pangeran dari klan iblis yang berdiri di depan Riyuan, dengan ekspresi suram di wajahnya, dan berteriak, binatang jahat dari klan iblis, mengapa kamu melanggar perbatasanku? Pangeran pertama Cixing melirik sejumlah besar pembela yang berkumpul di perbatasan antara Gang Qin dan klan Wu, dan berkata dengan nada menghina, semut yang tidak tahu apa-apa, pangeran ini tidak repot-repot menggertak orang-orang lemahmu. Pangeran ini membawa orang ke sini hanya untuk menangkap seorang pembudidaya manusia yang mencoba melarikan diri ke klan Anda. Anda sebaiknya tidak menghalangi saya untuk menunggu penangkapan, atau Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Melarikan diri ke klan saya. Qin Gang mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, siapa nama belakang orang itu, dan apa hubungannya dengan klan saya? Mengapa Anda menunggu untuk menangkapnya? Pangeran kedua, Si Feng, memarahi, Xiao Xiaoji, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Jika kamu tidak ingin mati, tonton saja dengan patuh, dan jangan mengganggu pekerjaan kami. Qin Gang memiliki ekspresi curiga di wajahnya. Dia tidak bisa mengerti obat apa yang dijual di labu iblis ini. Meskipun klan penyihir dan klan iblis sering mengalami gesekan dan perkelahian, sebagian besar terjadi di daerah pedalaman, dan biasanya mereka memperebutkan berbagai sumber daya. Pasukan klan iblis jarang berselisih dengan klan penyihir kayu mereka. Alasan utamanya adalah wilayah klan penyihir kayu dipisahkan dari klan monster oleh lautan tak terbatas, dan klan monster umumnya tidak menyeberangi laut tanpa batas untuk menyerang wilayah klan penyihir kayu. Dan kali ini klan iblis benar-benar mengirim ratusan kaisar iblis untuk memblokir perbatasan klan penyihir kayu, dan 3 pangeran klan iblis secara pribadi memimpin pasukan. Ini membuat Qin Gang merasakan ancaman yang kuat. Ada yang salah, pergi dan laporkan dengan cepat dan minta bantuan kuil. Suara Qin Gang memerintahkan seorang ajudan di sisinya. Iya. Setelah ajudan menjawab, dia langsung mundur. Segera. Ledakan. Sepotong besar guntur emas tiba-tiba jatuh dari cakrawala di kejauhan. Seekor naga ungu emas besar muncul di langit di atas laut, itu adalah Taiko Lei Huanglong. Apa yang telah terjadi? Bab 5017, Escape Smoothly. Wajah Landon Sen sedikit berkedut. Dia merasakan bahwa 3 gagak emas kacau yang terbang di atas memiliki budidaya alam musim semi-ilahi. Ini sudah melampaui wilayahnya. Tidak peduli seberapa yakin Landon Sen dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berpikir dia bisa berurusan dengan 3 kaisar iblis di alam Sen Quan. Belum lagi, ada ratusan kaisar iblis di belakang 3 kaisar iblis di alam Sen Quan.
Namun, Landen Sen tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi hanya berdiri di sana, menyaksikan 3 gagak emas yang kacau dan banyak kaisar iblis terbang. Tuan, ayo lari. Melihat Landen Sen acuh tak acuh, Taiko Lei Huanglong berkata dengan suara panik. Jangan panik, aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap, 3 gagak emas yang kacau datang kepadanya dan berubah menjadi manusia. Banyak kaisar iblis yang mengikuti di belakang juga mengepung Landen Sen dan Taigu Lei Huanglong. Primordial Lei Huanglong ingin menangis tetapi tidak menangis, berpikir bahwa dia terlalu sial, tepat ketika dia mengenali tuannya, dia diadu oleh tuan ini. Orang-orang klan penyihir kayu di punggung naga belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya, dan mereka menggigil ketakutan melihat aura menakutkan yang berasal dari kelompok kaisar iblis ini. Semut manusia, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri, tangkap saja tanganmu. Pangeran pertama Cixing menatap Landen Sen dengan merendahkan, seperti menatap semut. Landen Sen tetap tenang, diam-diam melirik ketiga pangeran iblis, dan matanya tertuju pada pangeran ketiga, Dongjun. Pangeran ketiga bernama Dongjun ini bukanlah kakak tertua yang diakui Landen Sen di era setelah Perang Penghancuran Dunia, Kaisar Donghua. Selamat tinggal pada lelaki tua itu, Landen Sen tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Sayangnya, karena waktu yang berbeda, pangeran ketiga dari klan iblis tidak mengenal Landen Sen sama sekali. Tatapan Landen Sen hanya tertuju pada pangeran ketiga Dongjun sejenak, dan kemudian dia melirik sekelompok kaisar iblis yang mengepungnya, dan mengejek, klan iblis Anda di Istana Matahari Besar benar-benar pertunjukan besar. Begitu banyak iblis kaisar datang hanya untuk berurusan denganku sendirian, dan Sen benar-benar tersanjung. Pangeran pertama Cixing mendengus dingin dan berkata, aku menunggumu ditangkap oleh kaisar iblis dari Kaisar Timur. Itu juga merupakan kemuliaan semutmu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa ayahnya mengirim begitu banyak orang untuk menangkap seorang pembudidaya manusia di alam asal dewa, tetapi kehidupan ayahnya tidak dapat dilanggar, dia memutuskan untuk segera menangkap Landen Sen dan membawanya kembali ke ayahnya. Cixing melambaikan tangannya, ambil untukku. Ya. Roh para kaisar iblis mengunci Landen Sen dan berkerumun. Ini sudah berakhir. Primordial Lei Huanglong memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Menurutnya, menghadapi pengepungan ratusan kaisar iblis, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Landen Sen tidak takut sama sekali, dan bahkan berteriak di mulutnya, saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk menjatuhkan saya. Begitu kata-kata itu jatuh, Landen Sen dengan liar membakar kekuatan roh primordialnya, dan tubuhnya memancarkan cahaya ilahi putih yang tak ada habisnya. Tenda putih yang sangat makmur berkumpul bersama dan berubah menjadi hantu naga leluhur yang berkelok-kelok di langit. Jiwa naga leluhur, di tubuhku, alam semesta terbalik, dan nyanyian naga akan menghancurkan dunia. Dengan erangan Landen Sen, hantu naga leluhur di atas kepalanya mengeluarkan raungan yang mengaum, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya putih besar. Bum bum bum. Bola cahaya berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, berubah menjadi pusaran putih besar. Banyak kaisar iblis yang bergegas menuju Landen Sen tersapu dalam pusaran putih. Kaisar iblis yang berada jauh di dalam pusaran seperti terjebak dalam rawa, tangan dan kaki mereka bergerak seperti gerakan lambat, dan mobilitas mereka sangat berkurang. Tidak hanya kaisar iblis biasa, tetapi bahkan 3 pangeran dari klan iblis ditelan oleh pusaran putih yang menyebar seketika. Tidak, ini adalah segel ruang waktu. Wajah 3 pangeran iblis yang terperangkap dalam pusaran sangat berubah. Sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultivator di alam asal ilahi dapat mengandalkan kekuatan ilahi untuk memperbaiki waktu dan ruang. Selama 1000 tahun waktu Landen Sen di Longyuan, dia menyerap dan memurnikan begitu banyak esensi darah naga leluhur, yang dianggap sebagai warisan sempurna dari darah murni esensi naga leluhur, jadi dia bisa melakukan ini, penghancuran lagu naga. Teknik dunia. Teknik ini adalah kekuatan supernatural kelahiran Zulong, yang dapat membuat waktu dan ruang mandek untuk waktu yang singkat, dan kemampuannya sangat kuat. Ini efektif bahkan untuk yang kuat di alam musim semi-ilahi. Bahkan jika pembudidaya alam Senkuan terkena teknik ini, dia akan terjebak setidaknya selama 10 napas. 10 napas sudah cukup bagi Landen Sen untuk melakukan banyak hal. Landen Sen tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri pada saat pertama, tetapi memutuskan untuk kembali. Dia baru saja menghabiskan sebagian besar kekuatan Yuan Shen-nya untuk menggunakan kekuatan supernatural kelahiran Zulong. Bab 5018 Kuafu Apearet. Maaf, rekan Taois, akulah yang telah mengganggumu. Cepat dan hubungi orang-orang kuat di klan dan biarkan mereka datang untuk mendukung. Landen Sen dengan cepat mengingatkan. Qin Gang menjawab, saya telah menghubungi penyihir hebat di klan, dan bala bantuan akan segera datang. Suara itu jatuh begitu saja. Ledakan. Ledakan besar lainnya. Lautan api emas yang tak berujung menghantam formasi pertahanan di luar garis pantai, dan dalam sekejap mata, 5 formasi pertahanan lainnya dikalahkan. Sial, aku tidak bisa menahannya lagi. Wajah Landen Sen menjadi sangat jelek.
Qin Gang berteriak di luar formasi, binatang buas klan monster, Anda adalah yang pertama menyerang perbatasan klan kami, apakah Anda ingin berperang dengan klan Wu? Sayang sekali aku menunggu, tetapi kamu harus berpikir jernih tentang konsekuensi dari melakukannya. Mendengarkan raungan Qin Gang, wajah ketiga pangeran iblis itu sangat suram. Meskipun mereka tahu apa artinya mengambil inisiatif untuk menyerang perbatasan Wushu, mereka juga memahami konsekuensi membiarkan Landen Shen melarikan diri ke wilayah Wushu. Dong Huang Tai memerintahkan mereka untuk membawa Landen Shen kembali ke kuil dari dengan segala cara. Saudaraku, akankah kita terus menyerang? Pangeran kedua, Si Feng, khawatir langkah ini terlalu radikal, jadi dia mau tidak mau bertanya tentang pangeran pertama Cixing. Wajah Cixing menunjukkan ekspresi kejam, dan dia mendengus dingin, karena kita telah melancarkan serangan, mengapa kita harus berhenti? Jangan lupa perintah ayah, hari ini, tidak peduli apa, kita akan membawa anak itu kembali ke istana matahari besar. Setelah itu, Cixing memerintahkan banyak kaisar iblis di belakangnya dan pasukan klan iblis di Sun Yuan untuk berteriak keras, seluruh pasukan mendengarkan perintah itu, dan dengan cepat memberi sayap terobosan melalui formasi pertahanan klan penyihir ini. Ya. Para biksu dari klan iblis meraung serempak, mengerahkan kekuatan magis mereka satu demi satu, dan bekerja sama dengan tiga pangeran untuk menyerang formasi pertahanan di perbatasan klan penyihir kayu. Untuk sementara waktu, serangan yang tak terhitung jumlahnya menabrak formasi pertahanan di perbatasan klan penyihir kayu seperti hujan lebat. Dong dong dong. Suara ledakan mengguncang bumi, dan alam semesta terpecah. Ruang di sekitar garis pantai runtuh di bawah pemboman intensif kekuatan gaib, memecahkan retakan hitam yang mengerikan. Bumi di pantai juga retak dengan retakan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, formasi pertahanan di perbatasan klan penyihir kayu telah runtuh lebih dari setengahnya. Qin Gang tidak ingin duduk diam dan berteriak keras, seluruh pasukan mematuhi perintah dan melawan musuh. Mengikuti perintah Qin Gang, pasukan perbatasan klan penyihir kayu segera melancarkan serangan balik. Saat ini saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bala bantuan tiba, jadi saya hanya bisa menunda 1 detik lagi. Serangan magis dari langit menyapu seperti tanah longsor dan tsunami, dan meledak dan bertabrakan di depan formasi pertahanan. Alasan utamanya adalah tiga pangeran klan iblis terlalu kuat, serangan mereka seperti lalat capung yang mengguncang pohon besar, dan sulit untuk menahan serangan pasukan klan iblis. Melihat bahwa Qin Gang sangat keras kepala, dia tidak takut hidup dan mati untuk tetap berpegang pada garis perbatasan, Landen Shen benar-benar tidak dapat melarikan diri dari pertempuran. Sangat disayangkan bahwa setelah dia menggunakan Dragon Yin hancurkan dunia, sekali, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan sebelum dia bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Saat ini, Landen Shen tidak dapat menggunakan kekuatan supernatural kelahiran Zulong untuk melawan kelompok pasukan monster ini. Tidak ada ketegangan tentang situasinya. Di bawah kepemimpinan tiga gagak emas yang kacau, lusinan formasi pertahanan di perbatasan suku penyihir kayu dengan cepat dihancurkan. Untuk sesaat, lautan api emas yang bergejolak bergegas menuju garis pantai perbatasan suku penyihir kayu seperti kuda liar. Bum bum bum. Gelombang panas api yang mengerikan dan panas menyebar ke segala arah, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Perkemahan bagian dalam dengan radius puluhan ribu mil langsung berubah menjadi bumi hangus. Orang-orang klan Wuxiwu takut akan api, dan mereka tidak memiliki sarana untuk melawan api ilahi dari takdir mereka sendiri yang dilepaskan oleh Chaos Golden Crow. Dalam sekejap, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari suku Wu ditelan oleh lautan api, dan semua dewa dan bentuk mereka dihancurkan. Hanya beberapa pembangkit tenaga surgawi yang mulia, termasuk Landen Shen dan Qin Gang, yang menahan gelombang pertama serangan laut api. Komandan Qin, ayo pergi. Landen Shen, yang tahu bahwa segala sesuatunya buruk, menggulung awan besar darah di sekelilingnya, membungkus Qin Gang dan beberapa ajudannya di dalamnya, dan segera mundur. Pencuri itu pergi. Tiga pangeran dari klan iblis mengunci Landen Shen dengan indera ilahi mereka dan mengejarnya dengan kecepatan kilat. Landen Shen berubah menjadi bayangan darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah setinggi langit, meningkatkan kecepatan melarikan diri hingga batasnya, dan ruang di mana dia lewat runtuh, dan momentumnya mencengangkan. Teknik melarikan diri macam apa ini? Tiga pangeran dari klan iblis tidak bisa mengejar untuk sementara waktu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah salah satu ciri saraf darah datang dan pergi tanpa jejak. Setelah Landen Shen dipromosikan ke alam asal ilahi, kecepatan melarikan diri setelah mengerahkan sepenuhnya saraf darahnya hampir 10 kali atau bahkan 10 kali lebih cepat daripada seorang kultivator di alam yang sama. Bab 5019 Temple of Wood and Pangu the Father. Melihat penyihir besar Kuafu dari klan penyihir hutan tiba-tiba muncul, ekspresi ketiga pangeran dari klan iblis itu tiba-tiba berubah. Cixing berteriak di bawah tekanan, saya di sini hanya untuk menangkap kultivator terkenal itu, bukan untuk melawan klan penyihir Anda. Selama aku bisa menangkap orang ini dan mengirimnya kembali ke ayah kerajaan, aku secara alami tidak akan bisa mempermalukan penyihir kayumu.
Setelah itu, Qixing berubah menjadi gagak emas yang kacau lagi, menggulung api yang mengamuk, mengangkat cakar emasnya, dan meraihnya ke arah Landen Sen dengan kecepatan kilat. Lancang. Kuafu menamparkan gagak emas kacau yang diubah oleh bintang merah dengan telapak tangan. Xing terkena darah oleh telapak tangan Kuafu, tubuhnya kabur, dan Yuan Shen-nya terluka parah. Si Feng dan Dong Jun mendukung Qixing, yang terlempar karena shock. Kuafu memandang ketiga pangeran klan iblis, dan meraung seperti raungan yang menghancurkan dunia. Sebelum generasiku marah, kalian tiga binatang kecil dengan cepat keluar dari wilayah klan penyihir kayu, kalau tidak aku akan membiarkanmu menunggu mati tanpa tempat pemakaman. Tiga pangeran iblis menjadi pucat karena ngeri. Berjalan. Qixing menggertakkan giginya dan mendengus pelan. Tidak peduli seberapa enggannya dia saat ini, dia tidak berani membuat marah Kuafu. Kuafu adalah kepala penyihir dari klan penyihir kayu, dan kultivasinya telah mencapai alam laut ilahi, jadi dia bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan. Si Feng dan Dongjun mendukung Qixing dan dengan cepat terbang menjauh dari perbatasan suku Wuxi. Dengan kemampuan Kuafu, tentu ada cara untuk menjaga dan bahkan menghancurkan ketiga pangeran iblis ini. Bagaimanapun, pihak lain adalah pangeran dari klan iblis, dan statusnya sangat mulia, bahkan Kuafu tidak ingin benar-benar merobek wajahnya, yang mengarah pada eskalasi perang. Melihat ini, Landen Sen, Qin Gang dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Tanpa menunggu Landen Sen berterima kasih padanya, Qin Gang di sebelahnya berlutut di depan Kuafu terlebih dahulu, menggertakkan giginya dan berteriak bawahan ini gagal mempertahankan perbatasan, yang menyebabkan kekalahan tentara perbatasan. Tolong hukum juga Kuafu. Kuafu berkata dengan acuh tak acuh, bukannya kemampuanmu tidak bagus, tetapi musuh yang datang kali ini melebihi harapan. Kurangnya kemampuan pertahanan perbatasan juga menjadi alasan kelambananku. Apa yang terjadi barusan? Ayo cepat. Qin Gang segera memberitahu Kuafu seluk-beluk masalah ini. Artinya, kamulah yang menarik iblis yang datang kali ini. Mata Kuafu tertuju pada Landen Sen. Generasi muda pertama-tama harus berterima kasih kepada Dewa Kuafu karena telah menyelamatkan hidupnya. Landen Sen pertama-tama membungkuk kepada Kuafu dan memberikan hadiah besar, dan kemudian menjelaskan, klan iblis itu memang di sini untuk menangkap para junior, dan alasannya sangat penting. Saya ingin tahu apakah Dewa Kuafu dapat menemukan tempat yang cukup aman, dan biarkan saya masuk ke detail. Katakan. Kuafu menatap Landen Sen dengan penuh arti dan berkata, jika itu masalahnya, ikuti aku kembali ke kuil dan bicarakan itu. Begitu suara itu jatuh, Kuafu memegang langit dengan kedua telapak tangannya. Sebuah pusaran ruang biru tiba-tiba muncul di atas langit. Ini adalah teleportasi luar angkasa. Itu layak menjadi pembangkit tenaga listrik teratas dari alam laut ilahi. Teknik teleportasi ruang angkasa Kuafu mudah didapat. Jelas lebih dari satu tingkat lebih baik daripada teknik pelarian ruang angkasa yang telah dapat dilakukan oleh primordial Lei Huanglong untuk waktu yang lama. Ikuti aku. Kuafu adalah yang pertama terbang ke pusaran. Landen Sen mengikuti dari belakang, dan tidak lupa berteriak kepada Qin Gang, Komandan Qin, Sen berutang budi padamu, sampai jumpa di lain hari. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mengikuti Kuafu ke pusaran ruang. Saat berikutnya. Mereka berdua muncul di aula yang sangat kosong. Dinding dan tanah semuanya terbuat dari batu Gyeokjian, memancarkan cahaya lembut, dan udara dipenuhi dengan energi peri tipe kayu yang kuat. Mengambil napas dalam-dalam akan membuat orang merasa santai dan bahagia. Dekorasi aula sangat sederhana, hanya patung raksasa yang diabadikan di tengahnya yang cukup mencolok. Raksasa itu memiliki rambut panjang dan janggut, dan matanya seperti dua matahari, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan seperti matahari, memberi orang rasa paksaan yang agung yang tidak dapat diabaikan. Raksasa ini jelas Pangu, ayah baptis klan Wu. Kuafu membungkuk ke patung Pangu. Bab 5020 The Great Witch Xiang Liu and the Yang Nuo. Tubuh asli Pangu, tempat Landen Sen menjelma sebenarnya bukanlah tubuh nyata, tetapi tubuh roh hantu yang dipadatkan oleh sisa kekuatan ilahi Pangu di batu dewa kekacauan. Karena itu adalah kekuatan ilahi Pangu yang serius, Kuafu juga terpana oleh Landen Sen untuk sementara waktu. Landen Sen buru-buru menjelaskan, jangan salah paham tentang kakek, generasi muda baru saja mendapatkan sedikit kekuatan ilahi Pangu secara kebetulan, dan ingin membuktikan asal-usul antara generasi muda dan klan Wu. Faktanya, bagian dari kekuatan suci Pangu yang dimiliki oleh Landen Sen ini diperoleh dari perpaduan sisa-sisa Pangu di zaman dewa yang diberikan. Meskipun sangat lemah, itu memang kekuatan suci Pangu murni. Orang-orang Wu adalah keturunan Pangu, dan kekuatan suci Pangu yang dilepaskan oleh Landen Sen sudah cukup untuk membuat darah di tubuh Kuafu bergema kuat. Bagaimanapun, Kuafu adalah kekuatan alam laut ilahi. Dengan sedikit berpikir, dapat disimpulkan bahwa kekuatan suci Pangu yang dimiliki oleh Landen Sen tidak diperoleh begitu saja, dan pasti telah disetujui oleh kehendak Tuhan. Ayah. Teman kecil Landen Sen, generasi saya memiliki mata dan tidak tahu gunung Tai. Saya harap Anda akan tahan dengan saya jika saya kasar.
Melihat bahwa Landen Sen memiliki aura ilahi Bapa Pangu, sikap Kuafu terhadap Landen Sen langsung berubah 180 derajat, dan dia berulang kali meminta maaf kepada Landen Sen. Dewa Kufu serius, kamu adalah penyelamatku, tapi aku harus berterima kasih padamu. Landen Sen segera berubah kembali ke bentuk aslinya dan berkata tidak rendah hati atau sombong. Kuafu mengagumi kerendahan hatinya, dan kembali ke topik sebelumnya, dengan mengatakan, karena teman kecil Landen Sen memiliki banyak hubungan dengan Dewa Ayah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda tetap aman. Tapi, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Niat. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang telur para dewa telah jatuh ke tangan junior, Dong Huang Tai secara alami tidak akan membiarkan junior pergi. Junior masih ingin menetaskan telur ini sesegera mungkin sesuai dengan instruksi dari Zulong Senior. Namun, tidak mudah untuk menetaskan telur Tuhan, dan anak Tuhan yang dibesarkan dalam telur juga merupakan keberadaan yang penting. Dengan hanya satu junior, saya khawatir akan sulit untuk menetaskan telur para dewa, jadi saya ingin mencari bantuan dari Dewi Penyihir Nuwa. Kuafu berkata terus terang, tidak apa-apa. Sebagai penjaga kuil Pangu, Dewi adalah satu-satunya nabi yang mengetahui isi kitab suci penyihir leluhur selain dari 12 penyihir leluhur. Dia mungkin bisa memberimu nasihat yang dapat diandalkan. Belum terlambat, generasiku akan membawamu menemui Sang Dewi. Setelah mengatakan itu, Kuafu mengulurkan jari kanannya dan menggambar lingkaran di atas kepalanya. Lingkaran berubah menjadi pusaran ruang Qian. Berjalan. Setelah Kuafu memberikan minuman ringan, dia menarik Landen Sen ke dalam pusaran air. Saat berikutnya, keduanya muncul di atas danau yang mengalir deras. Melihat sekeliling, danau itu sangat luas, dan tidak ada ujung yang terlihat. Danau ini dikelilingi oleh hutan lebat, pemandangannya indah, dan matahari bersinar, seperti surga. Tempat ini disebut Lei Xiaze, dan kuil Pangu terletak di sebuah pulau kecil di pusat Lei Xiaze. Kuafu dan Landen Sen baru saja muncul. Bayangan hitam besar yang menutupi langit tiba-tiba keluar dari danau di bawah. Melihat lebih dekat, ternyata itu adalah binatang raksasa dengan kepala Hydra, seolah-olah itu berasal dari hutan belantara kuno, melepaskan aura setan yang tak terlukiskan, menawan, memberi orang perasaan gelisah yang kuat. Penyihir hebat Xiang Liu. Landen Sen tercengang dan mengenali identitas raksasa berkepala Hydra ini. Xiang Liu adalah penyihir hebat dari klan penyihir air, dan juga penjaga Lei Xiaze ini, yang bertanggung jawab menjaga kuil Pangu pada hari kerja. Kuafu, mengapa kamu membawa alien ke sini? Tidakkah kamu tahu bahwa Lei Xiaze melarang alien untuk mendekat? Xiang Liu melirik Landen Sen, dan segera menanyai Kuafu. Belum lagi alien, bahkan orang-orang dari ras mereka sendiri, setidaknya pendeta tingkat penyihir besar memenuhi syarat untuk masuk ke Pura Pangu untuk beribadah. Kuafu menjelaskan, Xiang Liu, putra ini adalah keturunan ortodoks Dewa Ayah Pangu, bukan alien. Saya akan membawanya untuk bertemu Dewi, Anda tidak perlu menghalangi jalan. Kamu mengatakan bahwa dia adalah keturunan ortodoks dari Dewa Ayah. Kuafu, apakah otakmu rusak? Xiang Liu memandang Landen Sen dengan curiga dan mencibir. Kuafu adalah pria yang jujur dan adil, dan dia tidak pernah berurusan dengan Xiang Liu yang brutal dan kejam, dan berkata dengan marah, Xiang Liu, jangan banyak bicara di sini, saya akan menjamin identitas putra ini atas nama saya, Anda cepat lepaskan batasannya dan biarkan aku menunggu. Masuk ke kuil Pangu. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penjamin. Sekarang perang berkecamuk, tidak ada orang yang mencurigakan diizinkan masuk ke Pura Pangu. Kecuali jika leluhur klan Anda, Jumang, datang sendiri, tidak ada yang memenuhi syarat untuk membawa orang luar ke dalam kuil. Xiang Liu memveto Kuafu. Patriark Jumang memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan tidak ada dalam klan, jadi jangan mempersulitku. Aku bisa berjanji. Jika ada perubahan, aku akan bertanggung jawab sendiri. Kuafu berteriak kaget.